Siang ini saya mau antar Heli ke klinik Rayanti untuk periksa ulang. Nah ini Heli ya, ditemani oleh Pak Asep dari kiriman dari Ibu Cynthia yang super duper baik hati. Oke, ikuti saya terus, subscribe, like, share, dan komen. Heli diperiksakan kembali untuk kedua kalinya setelah 3 minggu sebelumnya dibawa ke klinik Rayanti karena beberapa hal yang mencurigakan. Dia nggak mau makan, terus keadaannya juga lemes, limpung, kalau jalan tuh suka goyang gitu, sempoyongan. Setelah dilakukan tes darah oleh dokter Riri, ternyata lagi-lagi parasit darah, dan juga HB-nya, sel darah merahnya, trombositnya itu turun semua. Bahkan levernya pun udah kena katanya. Memang umurnya pas saya hitung-hitung udah 15 tahun. Tapi kata Dok Edwin, seumuran Heli termasuk kondisinya itu bagus banget gitu kalau dengan parasit darah seperti ini gitu. Sejak kecil Heli nggak pernah sakit, nggak pernah banget sakit ringan apalagi sakit berat ya. Pokoknya anjing ini nggak pernah nyusahin banget gitu. Kenapa saya bilang sejak kecil? Karena Heli adalah satu-satunya anjing asli yang saya pelihara sebelum saya rescue. Heli adalah satu-satunya yang tersisa. Setelah yang lainnya udah nggak ada ya sekarang ini. Nah, Heli ini adalah anak dari Tita, anjing pertama saya. Dari kemarin Heli kelihatan lain banget. Dia jalan kayak rada sempoyongan gitu. Tadi juga dia kayak muter-muter di tempatnya. Nah, sekarang dia tidur di bawah. Dia tarik kain tidur di bawah. Padahal dia biasanya lebih senang tidur di kasurnya. Kelihatannya dia agak lemes hari ini. Apa dia ngedrop ya? Tapi udah saya kasih transfer factor 2. Nah, memang dia agak flu sih, flu-nya masih. Tuh. Bentar saya pindahin dia ke kandang aja. Mungkin dia lebih aman di sana. Setelah beberapa hari minum obat, dia memang agak seger ya. Tapi begitu obatnya habis, dia mulai ngedrop lagi. Memang flu-nya juga belum tuntas sih, masih ada sedikit. Walaupun saya udah kasih transfer factor, tapi tetap dia masih flu yang dicurigai sebagai distemper oleh dokter. Tapi nggak mungkin lah distemper, karena Heli kan vaksinnya juga nggak bolong-bolong selama 4 tahun berturut-turut. Setiap kali lihat dia sempoyongan, lemes kayak gitu, saya sedih aja gitu. Dalam hati saya, satu hari saya akan kehilangan dia. Saya tahu gitu, dan saya harus siap. Kapanpun itu saya harus siap. Harusnya saya menghabiskan waktu untuk membuat dia senang setiap harinya di masa tuanya. Tapi anak-anak lain pun di sini membutuhkan saya. Itulah yang membuat saya sedih kalau ngelihat dia dan merasa amat bersalah. Mungkin Tuhan tahu perasaan saya, sehingga dia mengirimkan malaikatnya yang begitu baik hati
untuk menjadi orang tua asuh bagi Heli dan anak-anaknya. Untuk tes darah yang kedua kali, semua udah naik, kecuali sel darah, Hb, dan trombosit. Naiknya cuma sedikit, dan trombosit juga itu kurangnya banyak banget. Saya rasa saya harus kasih Heli Fufang. Nyari dari toko ke toko, akhirnya dapat juga. Susah banget, mungkin efek corona kali. Semoga setelah minum Fufang, trombositnya bisa naik kenceng dan Heli bisa kembali sehat. Nah, buat teman-teman yang punya anjing atau kucing udah tua yang dipelihara sejak kecil, dan mulai sakit-sakitan di hari tuanya, ya tolong jangan dibuang ya, jangan disia-siakan, karena semasa hidup dia, sepanjang hidup dia udah nemenin kita, dia udah setia sama kita, dia sudah menghibur kita. Jadi sebaiknya ya kalau sakit ya diobatin, dibuat senang ya, supaya saat-saat dia nggak ada pun dia akan selalu mendoakan kita. Dan terima kasih juga ya buat Cynthia Ten, untuk supportnya, udah antar jemput terus sudah bantu untuk pengobatannya. Semoga rezekinya bertambah dan bertambah terus ya. Oke, sampai di sini dulu. See you in my next experience. Bye bye.